Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu hari ini kita akan melakukan persatuan pemerintah memang mengalami perhatian besar pada Kantor Menteri Negara Urusan Peningkatan Peran Wanita tidak mempunyai kepanjangan tangan di daerah-daerah, sedangkan sebetulnya segala suatu pelaksanaan dari peningkatan peran wanita itu di daerah-daerah. Karena itulah dikeluarkan daripada Instruksi Presiden nomor 5 tahun 95 tidak salah, disusul pula dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 96, di mana ditunjuk di daerah adalah wakil gubernur untuk menjadi pusat perhatian di dalam rangka meningkatkan koordinasi di daerah-daerah agar segala program mengenai peningkatan peran wanita itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya tidak hanya sampai kepada si gubernur, akan tapi yang penting sebenarnya program dan pelaksanaan pada tingkat kabupaten, karena semua kekuatan itu ada pada kabupaten. Karena itulah daripada daerah tentunya gubernur dalam soal ini sekarang dipercayakan kepada wakil gubernur sebagai pembantu daripada gubernur untuk betul-betul menggerakkan dan meningkatkan segala program, rencana, kegiatan daripada daerah tingkat 2 agar supaya peningkatan peran wanita ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Daripada pemerintah menaruh perhatian yang besar, sebenarnya memang juga ada dasar hukumnya, baik dasar hukum konstitusi terutama. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada perbedaan antara lelaki dengan wanita, hak dan kewajibannya sama. Kemudian dilihat daripada segi penduduk yang serahkan sudah 200 juta lebih dengan sininya, tentunya kita mengetahui hasil daripada sensus kita bahasanya imbangan daripada penduduk wanita dan lelaki adalah sama, bahkan wanita lebih banyak daripada lelaki. Lihat daripada segi potensi pun juga besar sekali. Artinya tidak kecil potensi yang ada pada wanita. Dan ini telah dibuktikan dalam rangka sejarah perjuangan, tidak hanya sekarang saja, dan perjuangan nasional kita pun juga peranan wanita dapat tidak ketinggalan. Karena itulah dengan sebenarnya wanita atau potensinya tidak hanya kita kembangkan sebagai objek pembangunan, tapi juga subjek daripada pembangunan. Sebagai objek pembangunan sehingga kita tingkatkan peranan yang telah ada, potensi yang telah ada bisa kita tingkatkan, sehingga sebagai subjek pembangunan akan lebih bisa mengambil peranan yang penting di dalam pembangunan nasional ini. Ini dasar hukumnya. Dan memang sejarah pula telah membuktikan daripada semua akan peranan daripada wanita itu terutama sejarah perjuangan. Dalam beberapa pertemuan dengan kepala-kepala pemerintahan dan negara, baik yang berkunjung maupun pada saat saya kunjung ke negara-negara lain, dan selama hampir 30 tahun itu selalu juga ada pertanyaan yang tidak masuk akal seolah-olah daripada jalan pikiran mereka itu. Kenapa Indonesia yang demikian luas, demikian kaya alamnya, besar penduduknya, kok sampai bisa dijajah Belanda selama 350 tahun? Sedangkan Belanda itu adalah relatif kecil daripada bangsa, hanya berapa juta saja, kok sampai bisa? Itu bisa menjajah bangsa Indonesia yang nyatanya sebetulnya luas, besar, penduduknya besar, kaya alam besar, kok sampai bisa dijajah sampai 350 tahun. Dan hasilnya terpaksa kami pun juga menggarisbawahi memang Belanda itu mengecil
daripada jumlah penduduknya dan memang jauh, tapi sebetulnya ya kelicikan dari Belanda itulah yang bisa menjajah dari bidar kita sampai pada 350 tahun ini. Dan kelicikannya apa? Memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Ialah kelemahan apa? Kelemahan kita tidak bersatu, persatuan terganggu, bahkan Belanda itu selalu menimbulkan perpecahan, mengadu domba satu dengan lain, kemudian membantu yang satu menang, lantas diikat dalam rangka kekuasaan pemerintahan mereka sampai kepada 350 tahun dijajah oleh Belanda. Tapi terus terang saya mengatakan ini bukan berarti bahasa mereka kita dijajah selama 350 tahun itu kemudian kita menyerah begitu saja. Ternyata kita pun ada yang takluk kepada Belanda, tapi juga terus kekuatan-kekuatan yang melawannya. Karena selama 350 tahun itu pun kita melawan daripada penjajahan Belanda, perlawan mulai daripada daerah-daerah, sehingga peperangan timbul mulai daripada Aceh sampai kepada Indonesia belahan timur. Itu selalu kita mengadakan perlawanan. Tapi kita akui bahwasanya perlawanan kita terhadap penjajahan pada Sumpah Pemuda mempersatukan daripada kaum perempuan wanita untuk mendukung daripada perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Itu suatu bukti bahwa potensi daripada wanita itu tidak ketinggalan daripada potensi yang juga ada pada kaum lelaki, terutama daripada pemuda-pemudanya. Nah, ini tentunya juga kemudian lantas berkembangnya dengan dukungan tekad persatuan pemuda dan didukung oleh tekad dari persatuan wanita atau perempuan pada waktu itu mencapai klimaksnya itu sampai pada proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan negara merdeka dengan landasan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Di situ pula bahwasanya titik berat terutama yang disadari akibat daripada kita dijajah dan kemudian kita melawan dengan harus sempurna dengan persatuan sampai pada persatuan masuk salah satu sila daripada Pancasila, ialah ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, persatuan pemakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan persatuan dalam membina persatuan, menegakkan persatuan, maka kaum wanita itu tidak ketinggalan. Untuk selanjutnya dengan sirinya karena persatuan ini tidak hanya kita wujudkan di dalam memperoleh kemerdekaan, kebangkitan nasional kedua, tapi juga dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan daripada pembangunan pun dengan sirinya juga daripada kaum wanita itu tidak perlu ketinggalan, karena kita katakan potensinya tidak kalah daripada potensi yang ada daripada kaum pria. Sekarang kita setelah melaksanakan pembangunan itu karena kesedaran adalah tangan daripada rakyat, telah menentukan melewati wakil-wakilnya garis besar negara dan melalui presiden sebagai mandataris guna melaksanakan pembangunan. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pembangunan 5 kali 5 tahun, bahkan sekarang sudah memasuki 5 tahun yang ke-6 itu sudah memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua, berarti kebangkitan nasional yang yang kedua. Sasaran berdasarkan trilogi pembangunan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan mutlak didukung oleh persatuan dan kesatuan bangsa, karena stabilitas nasional kalau tidak didukung oleh persatuan pun pecah, berarti stabilitas politik tidak akan tercapai, yang berarti pula salah satu unsur daripada stabilitas nasional akan terganggu, sehingga kemantas tidak mungkin tanpa dukungan stabilitas nasional kita tidak bisa bangun tidak ada pertumbuhan ya tidak akan ada kemampuan untuk memperbaiki hidup daripada rakyat kita melewati pemerataan, menikmati daripada hasil pembangunan maupun pemerataan dalam memperbesar daripada apa yang harus kita nikmati daripada pembangunan, sehingga masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu betul-betul akan bisa tercapai. Sekarang kita sudah memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua.
Sasaran yang kita capai dalam rangka pembangunan jangka panjang kedua adalah kualitas manusia, kualitas masyarakat Indonesia, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia bisa hidup dengan aman, dengan sejahtera, makmur, aman, tentram dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat tidak lain adalah membangun manusia seutuhnya maupun juga membangun sumber daya manusia. Dalam membangun sumber daya manusia melewati pendidikan itu tidak dimulai pada saat kita rakyat kita masuki kehidupan remaja pemuda. Suksesnya daripada pembangunan sumber daya manusia adalah mulai daripada balita. Nah, kalau mulai balita peranan daripada wanita di sini besar sekali, terutama agar supaya memberikan dasar-dasar pendidikan atas dasar moral budi pekerti yang baik, sehingga nanti dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi akan bisa mengetahui apa yang tuntut, dan pengeterapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak digunakan, justru memilih ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian lantas digunakan untuk membangun yang lebih merusak daripada kehidupan kita. Berarti di sini peranan daripada wanita sangat penting sekali, karena daripada pendidikan balita itulah sekarang harus diperhatikan. Karena itu begitu pentingnya, sehingga mau tidak mau kalau diharapkan kaum wanita itu sebagai subjek, dengan ini juga harus ditegakkan sebagai objek pembangunan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab mengenai pendidikan sedini mungkin mulai daripada balita tersebut. Ini tentunya juga merupakan rencana program yang tidak kecil gitu. Kemudian juga di dalam sekarang kita memasuki pembangunan berdasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan di rakyat kita. Berarti kita memerangi kemiskinan. Kita telah berusaha dengan segala program mulai daripada pembangunan jangka panjang 5 tahun yang pertama sampai sekarang, arahnya memang untuk meningkatkan, memerangi daripada kemiskinan, meningkatkan taraf hidup daripada rakyat. Ternyata memang belum keseluruhannya bisa kita hadapi. Setelah 25 tahun itu kita hanya mengurangi saja daripada 6% jadi 11%. Kalau ke pelita pertama berarti masih ada 14%, setelah tambah 3 tahun 926 sudah turun lagi menjadi 11%. Tapi jumlahnya juga masih banyak, dan ini tentunya merupakan satu tantangan yang harus kita selesaikan. Itu kita telah mempunyai pola daripada pengentasan sisa-sisa kemiskinan tersebut, baik melewati Inpres desa tertinggal dengan memberikan modal yang bergulir, artinya terus menerus akan tinggal di desa tersebut selama 3 tahun 20 juta tiap-tiap tahun, dan 60 juta itu akan merupakan modal terus menerus akan ada di desa, tidak pernah akan ditarik daripada modal tersebut. Nah, ternyata bahwasanya juga yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak semuanya di desa tertinggal, tapi di luar desa tertinggal pun ada. Ini tentunya juga harus kita usahakan bagaimana cara mengatasi. Kita telah menemukan pola kemitraan agar supaya yang telah berhasil ikut serta mengatasi daripada kemiskinan itu melewati segala program yang telah ditentukan. Sampai sekarang program dan juga usaha-usaha dan mengatasi kemiskinan itu melalui rehabilitasi sosial yang kita besarkan pada Menteri Sosial. Kemudian yang kedua adalah melalui peningkatan keluarga sejahtera sebagai kelanjutan daripada program keluarga berencana. Karena keluarga berencana tidak semata-mata hanya mencapai 2 anak, tapi 2 anak itu yang sejahtera dan bahagia. 2 anak yang sejahtera bahagia itu dengan gajinya harus dijamin dengan pendapatan yang meningkat. Karena itulah segala usaha harus kita usahakan dengan rupa sehingga pendapatan daripada itu meningkat. Melewati keluarga berencana yang telah ditentukan melalui usaha peningkatan penghasilan keluarga sejahtera dengan kelompok-kelompok peserta KB. Sekarang dengan melewati kemitraan kita usahakan agar supaya mereka
menggunakan kekuatan sendiri dengan tabungan keluarga sejahtera tak kesetaraan. Kemudian nabung, dari anak menabung, tapi kemudian lantas menabung untuk mempunyai kemampuan agar supaya usahanya itu bisa berjalan. Karena itu memerlukan pula kalau nabung ya menunggu sampai pada jumlah yang cukup untuk modal itu lama. Karena itulah kita juga menyediakan kredit usaha keluarga sejahtera, terus tak kesetaraan sama ku kesetaraan daripada usaha dalam kemitraan menyadarkan daripada warga negara yang telah berhasil dalam pembangunan itu melaksanakan penghayati dan pengenalan Pancasila, menyisihkan daripada hasilnya itu untuk membantu kepada mereka yang perlu dibantu melewati pemberantasan daripada rakyat kita yang masih hidup prasejahtera dan sejahtera 1 ditingkatkan menjadi sejahtera 2, 3, dan 13. Ini diusahakan agar supaya ada terkumpul dana sebagai sumber kredit yang murah. Kalau kredit yang biasa tentunya juga akan lama, karena itu sumber kredit yang murah dalam rangka pemerintah mewajibkan mereka yang telah berhasil membayar menyumbangkan 2% daripada keuntungan daripada mereka yang untung setelah bayar pajak masih 100 juta ke atas dengan 2%. Ternyata ini merupakan satu modal yang tidak sedikit, yang ini digunakan untuk modal daripada mereka yang hidup di bawah kemiskinan di luar daripada IDT, daripada desa tertinggal tersebut. Dan ini merupakan modal yang kalau di IDT praktis dengan usia 60 juta ya, tidak ada unsur bunga, tapi bunga ditentukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan daripada dana yang dikumpulkan ini juga bunganya ditentukan sekecil mungkin, ialah hanya 6%, yaitu 1 tahun. Demikian rupa sehingga mempunyai keringanan yang besar dalam menggunakan daripada modal-modal tersebut, sehingga praktis tentunya ya kalau pinjam di bank aja 20%, tapi kalau pinjam di antara masyarakat sendiri sampai 2 kali lipat, barangkali 40% dan sebagainya. Itu tentunya akan berat dan tidak akan pernah bisa berjalan. Tapi dengan 6% dengan saya pasti itu akan mereka berhasil. Dengan cara demikian mereka akhirnya akan menjadi usaha kecil mandiri melewati kelompok-kelompok yang telah disusun di dalam usaha peningkatan kesejahteraan daripada peserta KB. Dengan dirinya mereka itu akan bisa berhasil, sehingga pola ini yang telah kita temukan juga menjadi pertanyaan di dunia, kenapa Indonesia kok bisa secara konsisten melaksanakan memberantas daripada kemiskinan ini, sehingga mereka juga akan mempelajari daripada seluruhnya. Dengan potensi-potensi yang kita miliki itu kita berkeyakinan dan memang harus berusaha agar selambat-lambatnya akhir pelita ke-7 itu daripada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan itu bisa kita angkat. Mereka telah menjadi pengusaha kecil mandiri, meningkat kepada usaha menengah, yaitu syukur bisa lebih meningkat bersama dari pengusaha besar dan sebagainya, walaupun tidak secara perorangan tapi secara bersama melewati asosiasi daripada koperasi dan lain sebagainya. Jadi kita yang praktis itu mereka bisa menggunakan kredit tersebut untuk memperoleh pendapatan, yang pendapatan kemudian dengan sini meningkatkan pada kehidupan daripada mereka. Terus satu bukti lagi bahwa saya mengentaskan kemiskinan, ternyata banyak pula yang bisa kita lakukan melewati potensi yang ada daripada kaum wanita itu. Kemudian di samping itu juga ada rencana mengenai agar supaya meningkatkan daripada wanita sebagai subjek daripada pembangunan yang sekarang memang masih sangat dirasakan pengorbanan daripada kaum wanita, karena masih banyak yang menjadi korban meninggal karena melahirkan anak, sehingga kematian daripada ibu pada waktu melahirkan ternyata masih besar sekali, 390 per 100.000 satu tahun, yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini, di Asia. Jadi hasilnya
kita harus mempunyai prihatin. Kenapa demikian? Karena itulah kita harus mengatasi, mencari sebab-sebab kenapa itu kok sampai kita ketinggalan dalam perhatikan memperkecil daripada kematian ibu pada waktu pada melahirkan itu gitu. Nah ternyata bahasanya memang ya ada beberapa hal, mungkin karena ekonominya sendiri, karena kawin terlalu muda, sebelumnya belum mampu, ditambah lagi karena kemampuan ekonomi maupun juga masih muda pada waktu melahirkan itu, kemudian ada perdarahan yang seharusnya segera dibantu, ternyata lantas ya tidak ada karena terlalu jauh daripada. Karena itulah kita mulai memperkecil dengan memperbanyak bidan di tiap-tiap desa, sehingga tiap desa sekarang ada bidannya itu untuk lebih menyempurnakan daripada dukun-dukun yang telah ada. Hampir 65.000 desa sekarang sudah ada bidannya masing-masing. Tapi toh itu saya kira belum akan mengatasi mengenai memperkecil daripada kematian ibu-ibu karena melahirkan itu. Nah, sekarang harus kita usahakan dengan adanya bidan tersebut, tentu pemeriksaan daripada mereka yang hamil sedini mungkin, sehingga kalau sudah menemukan yang mereka ada gejala-gejala akan sulit menghadapi kesulitan pada waktu melahirkan, maka sebaiknya mereka itu sudah dikirim ke rumah sakit. Nah, dengan sini harus sekarang diorganisir bagaimana rumah sakit itu bisa segera menerima dan juga biayanya agar supaya tidak berat. Itu kalau kemudian biaya berat yang melihat mikirkan biayanya saja, memutuskan tidak jadi aja ke rumah sakit, itu ngasihnya juga tidak akan berhasil. Karena itu perlu ada suatu organisasi supaya jamin bagi mereka yang menghadapi kesulitan mengenai soal melahirkan, ya sebenarnya sudah dibebaskan daripada biaya di rumah sakit. Tentunya rumah sakit bisa juga menerima, tapi kalau banyak tentunya dengan sehingga ada kekuatan organisasi daripada ibu-ibu untuk membantu supaya mereka yang betul-betul sakit ya sudah, artinya dengan senang hati, karena tidak akan dibebani dengan biaya yang mahal. Dengan senang hati akan mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sebelumnya sudah ada di rumah sakit, sehingga kalau nanti melahirkan betul-betul sudah ada tersedia daripada dokter. Kalau perdarahan dengan segera akan bisa ditolong oleh ahli-ahli. Ini pun juga merupakan salah satu program yang harus kita perhatikan daripada keseluruhannya. Kemudian yang terakhir, ini dalam rangka globalisasi ini kita perlu memperhatikan dalam rangka era globalisasi akan berlaku perdagangan bebas. Tahun 2020 seluruh Asia Pasifik itu akan melaksanakan perdagangan bebas. Artinya semua barang yang dihasilkan itu bisa diperjualbelikan di negara-negara lain. Kita harus membuka pintu, suka dan tidak suka itu harus membuka pintu daripada barang-barang yang dihasilkan daripada negara-negara lain. Ya sekarang masih tahun 20, berarti sekarang 23 tahun lagi. Terus kita tinggal sisa waktu 23 tahun. Itu berarti apa? Anak-anak balita sekarang ini ya akan menghadapi tahun 2020. Berarti kita harus betul-betul siap. Siapnya apa? Kita memang meningkatkan kualitas daripada produksi kita sehingga kita bersaing. Ya, karena kita juga dibebaskan untuk masuk ke negara-negara lain, sehingga kita bisa menjual komoditi kita. Tapi komoditi daripada mereka pun juga harus bisa dijual di Indonesia. Dalam rangka bersaing, kita bertekad untuk selalu di atas. Tapi ada kemungkinan dari negara-negara maju karena penguasaan teknologi, dengan penggunaan teknologi bisa menghasilkan produk-produk yang kualitasnya baik, harganya murah. Lebih baik, lebih murah daripada kita masuk kemari. Kalau masuk kemari ya kita sebetulnya kalau melihat selera maupun juga hak daripada individu dan masyarakat sendiri, tentu akan memilih yang lebih baik, yang lebih murah gitu. Nah kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi? Kalau kemudian lantas saat kita memilih yang baik, yang murah dan itu haknya maka akibatnya dengan hasilnya produk dalam negeri
tidak akan ada pasarannya. Kalau tidak ada pasarannya, kemudian sebenarnya tutup, berarti bangkrut. Kalau bangkrut berarti lantas sekarang ya lapangan tadi sudah ada menjadi tertutup, pengangguran akan menjadi besar. Akibatnya sampai ya ambruk daripada negara dan bangsa kita, atau hancur dari negara dan bangsa kita. Jadi kehancuran bangsa dan negara itu tidak hanya dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan ekonomi pun juga bisa, dengan kekuatan budayaan pun juga bisa, dengan kekuatan politik juga bisa. Nah, kita akan menghadapi demikian. Satu-satunya apa? Itu kekuatan untuk menghadapi itu, ialah yaitu dengan sini harus meningkatkan kesadaran kita, nasionalisme kita harus kita tingkatkan, kesadaran sebagai satu bangsa dengan sini harus kita tingkatkan. Apa peningkatannya? Kalau mengerti bahasanya membeli barang yang lebih murah, lebih baik untuk dirinya, akhirnya akan matikan bangsanya. Tentunya pilih mana? Pilih kenikmatan diri atau untuk mengorbankan daripada bangsanya, akan tetap mempertahankan bangsanya supaya tetap hidup, tetap berjaya. Kalau itu yang dipilih, otomatis dengan dirinya harus ya jangan terpikat adanya barangnya lebih baik, lebih murah. Harus bagaimanapun juga membeli barangnya sendiri. Karena itulah harus diajari mulai sekarang, gunakanlah produksi dalam negeri, mulai daripada anak-anak yang sekarang ini akan menghadapi sampai untuk seterusnya, karena kita menghadapi dan itu tidak mudah. Jangan pada saat itu kemudian nanti sudah terlambat. Mulai sekarang disadarkan pentingnya menggunakan produk dalam negeri, mencintai daripada produk dalam negeri, walaupun daripada keadaan kurang baik, sudah lebih mahal, tapi kecintaan terhadap produk dalam negeri karena bisa menolong daripada kehidupan lainnya, berarti juga menolong daripada kehidupan negara dan bangsa. Apalagi negara dan bangsa kita itu falsafahnya, dasarnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup daripada kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat. Itu harus diterapkan, diterapkan mulai sekarang, karena itu mengenai P4 dan sebagainya ini memang perlu sekali, terus tidak ada henti-hentinya. Ya, setiap lahir tentu menjadi balita, kemudian lantas anak-anak, remaja dan muda harus sudah dilandasi. Karena itu kembali lagi pada pendidikan tadi, kaum wanita lebih-lebih dalam menyadari mengenai kecintaan bangsa juga, mulai balita, kaum wanita itu mempunyai kewajiban tanggung jawab yang tidak kecil. Karena itulah usahakan sekarang membuat program sedemikian rupa dan bisa meningkatkan akan kesadaran, terus nasionalisme yang tidak sempit, dengan nasionalisme yang dijiwai oleh Pancasila, oleh ketuhanan, oleh kemanusiaan, oleh persatuan, kerakyatan, dan juga oleh keadilan sosial. Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan, karena perlunya ada koordinasi daripada pemerintah melewati Menteri Negara. Urusan peningkatan peran wanita itu harus ada penjabarannya di daerah, karena tidak mempunyai perwakilan. Di sinilah tanggung jawab daripada gubernur yang kemudian telah diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, sebaiknya maka yang terus-menerus mengurusi adalah wakil gubernur. Indahnya agar supaya betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan kerjasama maupun juga koordinasi ini. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan sebagai pegangan dalam rangka meningkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan peranan wanita, baik wanita yang mempunyai potensi yang kita sadari, menempatkan wanita sebagai objek pembangunan maupun juga sebagai subjek pembangunan, dan karena memang potensinya ada untuk dapat terus memegang peranan dalam rangka pembangunan nasional kita, sehingga cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian agar semoga rapat kerja 2 hari ini akan bisa
berjalan dengan baik dan kemudian merumuskan hal-hal. Salah satu hal yang perlu kita belajar, kita manfaatkan, kita telah mempunyai sarana dan prasarana untuk meningkatkan itu. Apa itu? Salah satu daripada organisasi kaum wanita sendiri ialah mengenai PKK. Nah, itu PKK potensi demikian besar sehingga kemana pemerintah mendorong dengan bantuan yang tidak besar, hanya 1,5 juta dan bantuan desa itu untuk PKK agar supaya peranannya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu organisasi yang jelas ada hubungannya dengan pegawai negeri maupun ABRI dalam rangka pengabdian negara dan bangsa, ya Dharma Wanita dengan Dharma Pertiwi. Ini pun juga sudah merupakan ujung tombak daripada kegiatan-kegiatan peranan wanita itu, daripada KUANI dan organisasi lainnya, organisasi masyarakat, tapi jelas yang dekat daripada birokrasi maupun juga aparat negara ialah PKK, Dharma Wanita sama Dharma Pertiwi. Itu yang bisa kita andalkan untuk betul-betul menjadi ujung tombak dalam melaksanakan daripada kesemuanya itu. Mudah-mudahan rapat kerja 2 hari bisa berjalan dengan baik dan juga Tuhan selalu akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.